Halo, kembali lagi di episode berikutnya dari Bahas Karya bersama Bung Dion. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah Halo. sehat. Lo apa kabar nih? Baik, sehat, alhamdulillah. Gimana Dion gimana? dari Panic Disorder, Ya, band metal tua di Jakarta. Bisa dikatakan tua ya, quote unquote ya. tua sih, tua sih. Berapa puluh tahun usianya band lu, Panic Disorder? 94 3 mau ke 32 sekarang ya? Mau 32. Iya, mau 32. Umur lu sendiri? 32 juga sih. Seumur lu ya. Iya. Lu udah 2 tahun di Panic Disorder sebagai Hampir, gitaris. hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Oke. Kita sambil ngecek. Gua udah nyala kan? Udah punya gue Iya. Nanti tinggal gua cut aja. Wah. Oke, hampir 2 tahun terus gimana pengalaman lu bergabung dengan band yang setua itu? Pasti udah banyak mantan member, udah banyak album, total udah 3 ya. 3 atau 4 lah gitu. 3 atau 4, oke. Gimana pengalaman lu? Kalau jujur ya dari gue ya, kalau misalkan gabung di band nih, maksudnya band yang dulu gue tonton nih gitu ya, yang gue tonton, yang gue lumayan ikutin aktivitinya gimana gitu, masih ngerasa nggak percaya sih gitu. Oh, kadang-kadang lu masih ngerasa surreal aja ada di situ gitu. Iya bener, apalagi kan maksudnya yang balik dari tadi ya, maksudnya ini band yang dulu gue tonton loh gitu, dan apa ya, dan gue nggak nyangkanya, oh ternyata gue bisa di sini loh gitu. Oke, karena lu dulu base-nya lu di Bengkulu lu. Sorry, gue di Palembang. Palembangnya bukan Palembang kota banget sih. Kalau misalkan lu tahu Pagar Alam lah. Ya. Oh, daerah kopi. Iya, Hasil daerah kopi, ya. kopi. Iya. Berarti lu dari Palembang, lu nonton Panic Disorder di sana atau di Jakarta? Kebetulan dulu gua waktu SMA nih, waktu SMP SMA kan gua sempet di Bogor juga ya. Oke. Karena di tahun 2007 di zaman gue ya, maksudnya 2007 sampai 2000 gua terakhir di Jakarta balik lagi Palembang tuh 2011-12 lah gitu. Maksudnya yang lumayan aktif banget kan. Iya. Mungkin banyak acara kayak Jakarta Death Fest lah segala macam. Iya, lagi gila-gilanya sih era itu. Iya, benar. Iya, itu Panic Disorder era almarhum Joki. Yap, almarhum Joki. Gitarisnya Ateng, Gitarisnya Ateng sama Bang Amri. Ateng ya? Bang Ateng sama Bang Amri. Bang Amri. Terus Basisnya? di Mas Budi lah ya. pasti Yoi. Uyut Budi. Lord, oke. Mas Budi, terus drummernya Drummernya si Bang Obon. udah open lu nonton. Iya, udah Obon. Saya ingat gue dulu Arya pernah ya, Arya Blood. Arya juga pernah dulu. Pernah ya, Iya, satu pernah. album ya. Iya, satu album. Itu kalau nggak salah di Becoming the 68 tuh yang Di apa? Coming the 68 ya. Yang lagunya Hancurkan Sang Matahari sama Redemption of the Blood Beast gitu. Hancurkan Sang Matahari itu bisa dibilang core memorinya Panic Disorder lah ya. Iya, benar. Itu Arya di situ. Ada di momen itu. Mungkin ini bisa diklarifikasi sama Mas Bud ya. Iya. Kayaknya Arya deh di situ. Seingat lu Arya ya. Iya, seingat gua Arya sih. Oke. Berarti lu di Panic Disorder ya mau nggak mau lu akan denger banyak nama, denger banyak momen karena tuh udah lama itu band ya. Pasti sih, pasti. Iya. Tapi yang menarik buat gua adalah kenapa gua pengen ngajak ngobrol lu karena Panic Disorder menurut gua quote unquote dia menolak dikategorikan sebagai band tua. Walaupun secara umur tua ya. Iya. Karena kenapa gua bilang gitu? Vokalisnya muda. Yang paling baru siapa namanya? Untuk vokalisnya namanya Nizar. Nizar, oke. Iya. Kayaknya lumayan muda tuh dibanding yang lain. Yap. Iya. Terus line up yang lain selain Mas Bud, Selain Mas Bud ada Cory juga di drum. Ada Cory. Terus ada Bonda juga di gitar 2, gua sendiri di gitar 1, terus Nizar itu di vokal. iya itu lumayan. Berapa bedanya sama Mas Bud? Berapa tahun? Kalau Mas Bud ke Cory itu lumayan jauh banget sih gapnya sih. Apalagi ke kita yang lain ya lumayan jauh sih gitu. Tapi kalau udah berbicara musik jadi nggak ada masalah gitu ya? Jadi nggak ada masalah sih. Berarti emang selera lu sama Mas Bud ada irisan? Untuk selera sih sejauh ini sih alhamdulillah masih ada yang nyambung sih. Oh gitu? Iya. Apalagi maksudnya ke yang lain juga, maksudnya yang bener lu bilang tadi kan, adanya gap umur pasti bakal ngebawa selera yang lain-lain ya gitu kan, dari Ada referensi-referensi ya, lain? referensi lain gitu. Dan alhamdulillahnya dari referensi beberapa teman-teman di Panic ada yang masuk juga sih gitu. Oh gitu, lu nyokokin Mas Bud juga, begitu juga sebaliknya gitu iya, ya? bener. Oke, iya, menarik. Terus untuk proses songwriting, lu terlibat? Untuk songwriting, gue lebih ke instrumen writingnya sih. Maksudnya kayak apa? Mungkin gue masuknya dibilang telat ya. Maksudnya gue masuk di Panic itu Testament udah mau jadi tuh. Testament single lu? Iya, single Testament itu udah proses apa waktu itu ya? Proses mixing mastering lah pokoknya. Waktu gue masuk itu
1 hari sebelum taping di Nocturnal. 1 hari sebelum Taping di Nocturnal Blast. 1 apa 2 hari gitu, sorry. Nocturnal Blast itu platform live streaming. Iya, platform live streaming. Oh, mereka sempat Ngajakin Panic juga buat off-air di situ. off air. Iya. Waktu itu semacam kayak platter nggak sih sistemnya? Hampir sama. Hampir sama? Iya. Lu masuk H-1? Hamin 1 apa Hamin 2 gitu. Gue disuruh ngapalin gitu. Berarti lu masuk fokusnya untuk project yang itu? Iya, untuk project kayak gitu. Oh, berarti lagu itu sudah ditulis? Udah ditulis dan tinggal udah masuk ke proses proses mastering deh kalau nggak salah. Oh, berarti di ini apa namanya di rekamannya belum ada sentuhan lu di situ? Belum ada. Belum ada. Oh, gitu. Berarti sejauh ini lu sama Panic sudah 2 tahun terlibat di live? Di live juga gue terlibat. Buat sekarang di lagu kedua dan seterusnya tuh gue terlibat sih dari kayak gue ngasih nada melodi di situ. Gue ada juga lagu yang gue bikin sama Cory juga di situ. Yang gue lihat kemarin di updatean terakhir itu lu lagi pada rekaman ya sekarang berdasarkan saat podcast ini di tag. Ongoing. Kemarin itu kebetulan kan kita tag kemarin tuh ada beberapa part yang miss nih, kayak part leadnya gua dari part vokalnya Nidar juga masih ada yang belum diisi kan, karena juga kan maksudnya ada kesibukan masing-masing lah gitu. Jadi pas nemu waktu yang tepat baru tag semua. Di Venom ya? Iya, di Venom. Di Venom Iya. sama Salim. Iya, sama Salim. Kenapa nggak di Aten? Nggak cocok waktu? Mungkin nggak cocok waktu sih. Apalagi kan maksudnya kayak selain Mas Budi kan yang lain tuh banyak kesibukan juga kan gitu kan. Iya, gue jadi ingat ada momennya Panic Disorder waktu itu ya, gue juga lama berkecimpung di produksi live ya. Itu anak-anak gue waktu itu ketemu Panic dan komennya mereka lucu gitu, kayak mereka gue kira soundman bang, ternyata vokalisnya gitu. Oh, itu ini ya? Almarhum kan soundman kan. Iya. Terus ada satu momen juga kayak anjing nih band isinya soundman semua nih. Ya nggak sih? Iya bener lagi. Iya, Joki soundman, Mas Bud soundman, Amri produser di rekaman. Iya. Si Gitu. Bang Ateng yang punya studio rekaman lagi. Bang Ateng owner studio rekaman. Iya. Bang Amri juga punya studio rekaman. Iya, bener lagi. Iya. Obon juga bisa dikatakan produser. Raja Singa juga dia produser kan? Iya, bener. Album 3. Iya. Gitu. Iya bener, Tapi kalau dibilang sih. iya lumayan Panic Disorder tuh udah punya cerita lah buat scene metal Indonesia mungkin. Makanya lu tadi cerita lu mau melanjutkan tour nih tahun ini. Insya Allah ya, pokoknya doain aja proses album proses EP ya, EP kita rampung di tahun ini. Ya. Dan kebetulan kita juga udah mau join ke Ems Record nih. Semoga aja ada jalan lah gitu. Oke. Tadi lu juga cerita lu baru sign sama salah satu label di Jakarta. Iya, benar. Kira-kira menurut lu dengan industri musik sekarang yang benar-benar menurut gua kansnya sangat tipis lah untuk jualan fisik musik ya. Kita nggak bicara merchandise lah, kita bicara CD, bicara kaset. Tapi ternyata masih ada record label yang nekat gitu. Itu gimana menurut lu? Menurut gua buat fisik yang tergerus digital itu dengan adanya dengan ada orang yang masih mau perjuangin fisik nih. Iya. Wah, keren sih. Gue bilang keren banget sih. Nah, tapi Ntar gue cek dulu. Oke. Oke, lanjut. Lanjut ke masalah tadi ya. Iya. Maksud gua memang masih ada yang berani buat ngedistribusi fisik gitu ya di tengah-tengah era digital. Menurut gua keren sih, tapi yang jadi PR-nya tuh bukan gua so tau ya, maksudnya yang menurut gua analisa nih gitu. Lumayan sulit juga sih, maksudnya ngedukasi ke generasi sekarang ya, gimana lu ngargain fisik itu gimana gitu kan. Maksudnya emang banyak sih yang suka fisik, tapi kan lu bisa lihat nih orangnya gimana dulu kan. Oke. Pasti ya. Tapi dia udah tahu resikonya lah ya. Iya, udah tahu resikonya. Ya pasti seperti biasa lah, scene extreme metal memang cuma untuk orang-orang yang ekstrim. Bener. Pada akhirnya ya. Bener. Pada akhirnya. Tapi dia punya segudang planning ya untuk off air lu, untuk promote online lu, digital lu. Itu udah ngobrol sampai situ. Kalau di obrolan kemarin sih emang udah planningnya bakal di situ sih obrolan kemarin.
dari Oke. distribusi fisiknya, digitalnya gimana gitu. Oke. Apalagi kan maksudnya di yang gue perhatiin kayak band-band luar aja tuh mereka berani ngepromosiin kayak gitu, nge-ads lah ibaratnya kan. Maksudnya kalau misalkan di band-band luar itu udah berani nge-adsin, masa kita nggak sih kayak gitu. Iya. Kalau ngelihat Indonesia tuh sebenarnya udah termasuk destinasi utama band metal untuk tour ya, bener nggak sih? Pasti sih, pasti. Iya, apalagi semenjak era Emersonic Festival gitu kan, kayaknya hampir semua band metal top tier A udah ke Indonesia. Iya benar. Gitu. Benar. Dan ya, kalau lu tadi cerita label-label luar melakukan hal itu, harusnya kita juga berani. Iya. Iya. Karena mereka sendiri memandang market kita tuh potensial. Iya. Gitu. Dan sorry ya bukan labelnya juga, maksudnya beberapa band juga kayak yang gua lihat nih yang bakal main di Origin kan, kayak si Sable Hills juga tuh gua perhatiin juga ads-nya lumayan kenceng juga sih kalau gua lihat sih. Ya di YouTube kan. Kayak lu misalkan lagi ngedigging band genre apa nih, tiba-tiba Sable Hills muncul, atau enggak beberapa band yang mungkin lu nggak tahu, mungkin lu yang aneh sama komposisi musik mereka tuh, ini ada loh band-band metal yang berani nge-ads Yang ada di YouTube Ads ya. Ini terkait pekerjaan lu, nanti kita bahas kali ya. Karena lu dulu di digital advertising. Iya, advertising. Kalau dibilang sih digital marketing lah kalau Digital marketing. Iya. Oke, kita masih di scene metal dulu nih. Menurut lu efisien nggak kita quote unquote gambling lah, kita buang duit untuk digital marketing? Akan ada dampaknya untuk band atau memang tos-tosan aja? Kalau dibilang sih, kalau buat sekarang ya di mana buat industri yang sekarang sudah 4.0 banget kan kalau kata presiden kan gitu kan. Maksudnya bukan di Indonesia aja, maksudnya di luar negeri itu relevan sih kalau gue bilang sih. Gitu ya? Iya, relevan. Maksudnya lu nggak apa ya, kalau dulu kan oke, kita diperkuat dengan Zayn, tapi kan maksudnya hanya beberapa orang tahu aja yang tahu aja nih tentang Zayn ini, maksudnya gitu kan. Kalau buat sekarang kan ketika lu dengan adanya fitur ads sekarang, lu masukin nih interest apa si calon yang nonton ads lu itu di musik kan pasti bakal keluar nih gitu kan. Apalagi maksudnya buat generasi sekarang yang mungkin lu perhatiin kayak generasi skena gitu, culture lah gitu kan. Mungkin mereka mungkin sama kayak di zaman kita gitu Bang. Maksudnya, wah ada band baru nih, gue pengen ngedigging nih. Iya. Kayak dari musiknya gimana, mereka personalnya gimana, cara nge-treatment dari komunikasi band ke mungkin listenernya mereka kayak pasti ada impact-nya ya? Iya, pasti ada impact-nya. Ya terakhir kasus ini ya, bukan kasus sih, in a good way, si drummer Lorna Shore ya. Dia nge-notice band Jogja, apa namanya tuh? Gue lupa lagi pas. Lupa ya. Lupa gue. Tapi dia sampai dikontenin gitu kalau ini band parah banget nih, keren banget nih. Terus langsung pesen merch-nya gitu. Iya, bener. Dan akhirnya kan maksudnya itu bagus juga kan, maksudnya itu kayak apa ya, kayak sebuah movement yang organik kan kalau buat di sosial media kan kayak gitu. Iya. Ketika lu ada band gede yang nge-notice band lu gitu kan. Jadinya exposure sendiri buat band lu itu. Iya. Dan impact-nya kayak gua yang nggak mungkin band ini ada loh gitu. Ini di notice sama si drummer yang Lorna Shore gitu kan. Iya. Gue pengen ngulik dong, maksudnya sebagus apa sih bandnya sampai si drummernya Lorna Shore itu notice gitu ya? Iya, notice gitu. Iya. Dan bahkan bukan sekedar notice doang, jadi referensinya mereka gitu kan. Gila ya, sampai jadi referensi? Iya, katanya jadi referensinya mereka sih. Untuk nulis gitu? Iya. kan maksud gue keren kan gitu kan. Iya, itu demokratisasi internet di situ ya. Iya, benar. Iya. Udah berapa persen nih rekaman? Rekaman kalau dibilang itu tinggal 2 lagu lagi sih, Bang. Tinggal 2 lagu lagi ya? Iya, 2 lagu lagi. EP tapi? EP. Akan dirilis dalam bentuk CD? Mungkin CD, kaset juga ada juga. Kaset dan mungkin digital platform juga bakal ada sih. Iya. Kalau berbicara sekarang, balik lagi, orang tidak mendengarkan musik lewat media CD atau kaset secara mainstream ya. Akan tetap ada, tapi secara mayoritas tidak banyak gitu. Berarti mungkin CD dan kaset itu jatuh dalam ranah merch juga kali ya? Iya, mungkin. Jadi harus collectible gitu. Iya, benar. Bisa jadi kan launchingnya mungkin kayak beberapa band yang udah pernah yang launching di era digital kan kayak dibanding gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Mungkin bisa kayak gitu juga. Terus sih. Terus artwork lu pikirin. Iya. Gitu ya, lebih collectible. Iya, benar. Bener sih Bang, kayak gitu Bang. Iya. Sekarang yang dominan di songwriting bareng-bareng atau ada satu
yang dominan apa gimana tuh alur? Sebenarnya kalau buat songwriting ya karena yang gue bilang tadi ya, gue masuk pas Testament itu udah jadi ya. Iya. Mungkin kalau buat di lagu kedua, ketiga itu masih ada di gitaris yang satu lagi si Bona. Oke. Karena kan maksudnya dia yang yang ngerjain Testament kan mungkin kalau misalkan gua yang ngerjain sendiri kan, karena gua di Panic yang gue bilang tadi kan, maksudnya tantangannya ya itu dia, maksudnya antara ngejaga si dynamic death metalnya si Panic Disorder dan juga pasti ada juga tantangannya buat mungkin lebih bagus lagi daripada album yang terakhir Daemonion gitu kan. Ngasih warna baru, ngasih warna baru. Dan juga kalau buat dominan yang ngerjain musik sih emang Bona sih kalau gue. Oke. Karena gue juga terakhir bikin lagu juga kan, maksudnya masih kayak kurang pas nih gitu. Karena tapi sejauh ini internalnya cukup solid nih untuk tour, rilis album segala macam, lu yakin cukup solid ya? Insya Allah solid lah. Maksudnya solid lah gitu ya. Iya. Karena ngeband musik kayak begini nggak mudah. Nggak mudah sih emang ya. Semuanya pada kerja kan? Semuanya pada kerja. Pada kerja terus latihan seminggu sekali. Nah, nggak juga ya. Tapi tetap tight gitu jadwalnya juga udah hebat sih. Buset udah hebat. Iya. Kalau latihan sih kadang kayak beberapa band aja, kalau misalkan besoknya ada panggungan ya udah baru latihan gitu. Okay. Tapi kayak di akhir-akhir ini kayak pengerjaan lagu di lagu keempat ya, ini udah mulai sedikit intens sih latihannya sih gitu. Okay. Dan dari segi gue juga ya, maksudnya buat lagu kelima nih, lagu terakhir itu gue lagi nge-approach juga ke Bang Kori, ke Bona juga buat kayaknya kita bikin bareng-bareng deh gitu. Masalahnya kan buat permainan kan pasti beda nih style permainan gitar kan. Maksudnya takutnya ada permainan Bona yang nggak cocok di gua atau permainan gua yang nggak cocok di Bona kayak gitu kan. Nah mending jalan tengahnya bikin bareng-bareng lah kayak gitu. Kalau gue sih ngukurnya untuk band seumuran kita, anytime di calling bisa manggung aja sebenarnya itu band udah steady sebenarnya. Iya udah steady banget sih. Iya kan? Iya. Karena gitu nggak gampang. Pasti sih. Iya, kerjaan waktu dan lain-lain ada 5 orang. Iya benar. Lagi nyocokin waktu ya susah banget deh. Oh parah sih. Iya. Tiba-tiba pas lagi mau latihan, aduh sorry nih gue lagi meeting nih. Iya. Lagi punya anak, sorry anak gue masuk angin nih, bagaimana gitu kan. Anjir. Iya parah. Terus lu menerapkan ini nggak? Kalau gue lihat banyak band sekarang yang udah jalan ya, dia punya spare adisional. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa, ada yang bisa backup untuk live. Jadi tetap jalan bandnya. Lu nerapin itu juga? Mungkin sih itu kita balikin lagi ke Mas Bud ya, maksudnya. Iya. Owner bandnya lah ya. Iya, owner bandnya. Mungkin itu tuh bakal terjadi sih Bang, kayak gitu. Bakal terjadi dan mau nggak mau sih kita bakal nge-sparein buat additional sih gitu. Iya. Sebenarnya professional reason aja sih, iya, ya benar. Atau mungkin additional kah, atau mungkin pakai Squincer lah kalau misalkan antara gua atau Bona yang nggak bisa ikut tour kayak gitu kan. Iya, harus siap sih emang. Iya benar. Kalau drum nggak mungkin ya gitu ya. Kalau pakai Squincer ya. Kok kayak jadi band elektropop. Iya. Tiba-tiba dia pakai laptop gitu, terus laptopnya blue screen, anjing. Iya bener. Kan bete juga ya. Anjir. Iya bener anjir, kejem banget sih kalau itu. Kejem banget. Mungkin sama kayak struggle lu buat bangkitin social backlaying lagi sih. Iya. Gue ngerasa juga itu sih. Terus mungkin kalau gue boleh sharing sedikit, kita berjuang di relevansi yang udah berbeda nih. Mungkin Panic Disorder kenceng 10 tahun lalu 2016. Iya. Sekarang 2026. Industri udah beda. Iya benar. Event yang menyelenggarain udah beda. Segala macam ya, scene metal tetap solid gitu. Tetap solid, benar. Tapi kan game-nya udah beda gitu. Iya benar. Lu sendiri kalau gue lihat ada beberapa band yang udah adaptif untuk strategi sosial medianya. Ada yang lebih cair, ada yang lebih ini lebih itu. Lu sendiri udah sampai situ atau? Sebenarnya kalau misalkan buat ide nge-growth sosmed itu pasti ada sih, tapi karena yang balik lagi ke masalah waktu sih Bang gitu. Jadi
belum ada yang bisa manage sampai intens kayak gitu sih kayak gitu. Oh, oke. Iya, iya. Tapi buat sekarang sih kita pelan-pelan sih bang gitu. Karena dibantu juga sama Pepeng kan bagian dokumentasi juga kan gitu. Pepeng itu seangkatan lu? Pepeng itu kayak di Di atas bawah lu? di atas gue deh kayaknya. Tapi dia lebih concern untuk sosial medianya? Iya, sosial media sama dokumentasinya sih. Oke, iya, iya. Mungkin Sekarang bawa orang dokumentasi tuh jadi terasa sangat vital ya sekarang? iya, ya? vital banget. Itu aset ya? Iya, aset banget. Maksudnya kan kita nggak tahu nih apa ya, maksudnya zaman era internet ini bakal sampai mana kan, nggak tahu. Iya. Tapi yang kita pengen tuh gimana kita menjaga arsip kita sih kayak gitu. Oke. Iya. Oke. Maksudnya kan mungkin metodenya bakal sama nih sama kayak apa di era-era sebelumnya. Iya. Tapi kan dengan adanya sosial media kan mau nggak mau kita harus tetap eksis sih di situ kayak gitu. Oke, iya, iya. Nah, kalau ngomongin sosial media, lu juga internet, hidup di internet lah. Panic Disorder banyak aset lama dong. Kalau dibilang aset lama banyak banget sih. Video klip, video live. Iya, video live pasti banyak banget. Itu lu ini juga lu olah juga atau gimana? Kalau video live selama gua ngelihat YouTube-nya Panic gitu kan, memang banyak video live tapi di luar itu banyak juga lagi nih aset-aset. Iya, banyak orang rekam atau siapa gitu. Yang mungkin yang punya akun YouTube-nya juga udah tak kemana juga gitu. Iya, benar. Tapi begitu lu ketik Panic Disorder muncul gitu kan? Iya, benar. Gitu. Itu mau lu olah juga atau gimana? TikTok sih men, kayak lucu tuh men. Wah, TikTok lucu sih kayaknya. Iya. TikTok tuh kayak tong sampah gitu yang lu nggak usah estetik, lu taruh aja 30 detik. Iya, bener. Nah, tapi kalau ini yang masih jadi apa ya? Masih jadi Pro kontra. bukan pro kontra sih, maksudnya masih jadi analisa gua nih kalau misalnya ke TikTok. Oke lah, maksudnya beberapa band itu udah banyak sih yang move ke TikTok kan. Mungkin kayak acara-acara juga udah banyak nih. Nah, gua lagi karena gue jarang banget TikTok ya, maksudnya jarang banget buka sosmed walaupun gue berkecimpung di digital marketing kan gitu kan. Kadang gue masih bingung nih naruh segmentasinya itu gimana sih kalau misalnya TikTok. Kalau IG kan kita udah nemu nih, maksudnya IG itu dengan ke estetikanya gimana gitu kan, maksudnya videonya video yang terstruktur banget gitu kan. Nah, kalau TikTok ini gimana sih kayak gitu? Itu yang emang kayak rimba belantara sih. Iya. Tapi kalau menurut gue untuk buat jadi tong sampah arsip-arsip lama lucu aja sih. Lucu banget sih, Iya, gue juga sendiri mungkin sebagai fans Panic Disorder. Silakan. Silakan katanya. Sebagai fans Panic Disorder, kalau ada video-video era jadul almarhum Joki gitu, oke juga sih. Wah, oke banget sih. Terus algoritma TikTok tuh agak ngacak ya. Bukan agak lagi sih. Emang sangat ya. Emang sangat. Berarti itu bisa muncul di orang umur berapa, scene metal mana gitu ya? Iya, masalahnya kan kalau TikTok itu beda sama kayak Instagram. Kalau Instagram itu kan ketika lo ada tren apa itu bakal happening di ini kalau menurut gue ya, bakal happening tuh di 2 atau 3 hari lah. Pasca setelah tren ini terjadi. Iya. Nah, kalau TikTok itu yang anehnya ya, ketika lo bikin tren apa nih, misalkan lu makan lumpur nih, besoknya bakal viral kayak gitu. Bukan besoknya, semenit setelah itu bakal viral kayak gitu. Iya, kayak makanya namanya FYP kan, for your page gitu. Iya. Jadi kayak dia yang nyalurin konten gitu. Iya, bener. Gila ya TikTok kayaknya. Gue rasa oke sih tuh, kalau lu ngediking aset-aset lama, lu potong-potong 30 detik jadi tong sampah gitu. Soalnya banyak juga metal tua di TikTok banyak, men. Banyak banget. Iya, banyak. Gue juga nggak tahu kenapa anjir banyak yang metal tua nih. Kayak apa ya yang waktu acara Jakarta Dance Fest kemarin kan. Gua emang nggak yang ngedigging banget kan masalah apa kayak video-video live di Jakarta Dance Fest kemarin. Tiba-tiba nongol di TikTok gua. Tiba-tiba nongol, Bang. Lu lagi main? Iya, lagi. Maksudnya ada beberapa band yang lain main juga kan gitu kan. Iya. Iya, karena TikTok tuh apa ya? Ya tong sampah sih. Iya, tong sampah sih. Tong sampah sih. Terus kayak kalau Instagram tuh kita disiapin untuk landing page-nya kan? Iya, landing page-nya. Iya, jadi kita akan klik link profile dia, terus kita akan lihat profile dia gitu. Ya, benar. Kalau TikTok nggak kayak gitu kayaknya game-nya. Nggak kayak gitu. Makanya kalau yang gua lihat di TikTok ya, Bang, sorry gua pakai role deh. Iya. Gua lihat di TikTok nih, misalkan lu ada happening apa nih, pasti kan kalau TikTok itu kan bukan yang kayak orang main Instagram gitu kan. Pasti kan ketika lu ngepost apa, pasti ada orang yang hobi sama yang lu post itu bakal tahu. Nah, kalau TikTok tuh
ada pasti bacot-bacotan yang nggak jelas gitu. Ini tuh band apa sih gitu? Kok teriak-teriak gitu? Oh, komen-komennya. Iya, komen-komennya gitu. Dan itu juga kan masih menjadi ladang FYP kan kayak gitu kan. Jadi maksud lu konten metal tuh nggak selamanya disuguhin ke anak metal. Itu Iya. bisa se absurd itu ya? Iya, bisa sabut itu. Iya. Iya, gua sih mandangnya gitu sih, karena Iya. episode pasti banyak nih, aset Iya, lamanya iya. banyak pasti. Iya, apalagi maksudnya masalah TikTok nih. Kayak misalkan kasus siapa nih, terus ada di komen tuh tiba-tiba ada link biru gitu kan. Iya. Misalkan lu ngetik, lu bikin komen kayak siapa sih Panic Disorder, Iya. nanti bisa tiba-tiba biru gitu. Tiba-tiba ada arsip lain kayak gitu. Iya. Iya, gue juga lebih mempelajari TikTok itu sih. Tapi sependek pengetahuan gue ngeliat itu anjing nih. Akhirnya gue bikin juga buat SBY. Tapi emang kayak tong sampah aset lama aja, Oh, gitu. Terus emang kayak nggak ada teman-teman juga di situ. hmm. Yang nge-like juga siapa ini Iya. orang gitu yang komen siapa. kayak gitu sih. Paling sih mau nggak mau strategi akhirnya sih lu ini sih bikin postingan yang CTA aja sih, click to action aja. Oh, call to action. Iya. Iya. Call to action mau nggak mau kita hadir di TikTok nih, mau jalan deh ke TikTok gitu. Iya, mau nggak mau sih gitu. Iya. Jadi buat lu pribadi Panic Disorder ini selain wadah bermusik udah pasti. Tapi bisa jadi juga kayak studi case lu untuk internet marketing. Bisa jadi maksudnya bukan di Panic Disorder aja sih, maksudnya di beberapa band kayak band temen juga sih gitu. Masalahnya kan gua ngelihat ada beberapa band yang packaging sama marketingnya bagus banget nih gitu. Gua lagi coba apa ya, nganalisa gitu aja sih. Oke. Tapi kalau buat eksekusi ya sorry nih karena gue juga apa ya, mungkin ada juga yang di kerjaan gue eksekusinya sama nih. Iya. Ya mungkin kalau misalkan ada apa ya, ada orang yang mungkin suka rela atau gimana gitu kan, mau ngebantu nge-maintain sosmednya gitu kan. Iya. Gitu. Ya internet tuh emang apa aja bisa. Hmm. Tapi tidak semudah itu. Nggak semudah itu. Iya. bener. Kesimpulannya gitu kan. Bener. Jadi kayak ya gitu sih, gue juga masih terus belajar gitu. Di internet nih kita harus buat apa sih? Bener banget. Tapi apapun yang kita buat di internet ada dampak. Pasti Itu banget. setuju lu ya? Pasti setuju banget sih. Ah. Makanya kan kalau buat internet kan sebenarnya simple sih. Lu mau tuh viral tuh mau gimana gitu. Oke. Lu mau viralnya yang jelek apa yang baik gitu. Oke. Ah. Yang baiknya dulu, yang baik itu bisa dipecah lagi. Lu baiknya entah charity lah, entah lu punya karya lah, entah lu bikin mungkin yang kayak sekarang Tutorial tuh, gitu. Tutorial atau Iya, oke. atau filosofi hidup lah kayak gitu. Yang jeleknya kan mungkin banyak lah gitu. Oke, Yon, sekian dulu ya kali ya. Udah lama juga nih kita berceloteh nih. Boleh, Seru boleh, banget. boleh. Panic Disorder gue tunggu nih di Siap, 2026. Pokoknya doain aja, Bang. Siap. Ya. Sukses, Yon. Oke.